kesehatan, iman dan Islam, sehingga kita dapat berkumpul di ruang guru SDN Tudusila guna menyampaikan sosialisasi terkait dengan budaya positif yang akan dilaksanakan di sekolah kita, yang merupakan salah satu program guru penggerak. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan sekarang ini. Nah, di sini ada pun susunan acara yang kita lalui bersama. Itu yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga sosialisasi terkait dengan materi budaya positif. Untuk mempersingkat waktu, mari kita memasuki acara pertama, yaitu pembukaan. Untuk membuka kegiatan ini, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, sambutan Bapak Kepala SDN Tudusila. Kepada Bapak disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, mari senantiasa kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi menjelang siang ini kita masih mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, terutama sekali nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga pada siang hari ini kita berkesempatan mengikuti kegiatan sosialisasi yang akan dilaksanakan oleh calon guru penggerak SDN Tudusila, yaitu Bapak Irwan SPDI. Kemudian mari tetap kita berselawat kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita ikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya, dengan harapan mudah-mudahan di sekolah kita ini nanti akan melaksanakan kegiatan budaya positif yang akan dilaksanakan di sekolah yang kita cintai ini. Mari kita ikuti sosialisasi yang dilakukan oleh salah satu calon guru penggerak kita nanti dengan sebaik-baiknya. Itu harapan saya. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru nanti mengikuti dengan sebaik-baiknya. Demikian pengantar singkat dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya sosialisasi terkait dengan materi budaya positif oleh calon guru penggerak. Kepada Pak Irwan kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah SDN Tudusila yang saya hormati, Bapak Ibu Guru SDN Tudusila juga yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah melimpahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga pada siang hari ini kita masih dipertemukan di ruangan guru ini guna melakukan satu kegiatan kita, yaitu kegiatan guru penggerak dalam mensosialisasikan tentang aksi nyata budaya positif
Ya, salah satu tugas dari kami guru penggerak angkatan ke-7 tahun 2023 ini. Kemudian salawat dan salam mari kita kirimkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, Nabi akhirul zaman, kekasih Allah, manusia paling sempurna yang pernah hidup di muka bumi ini, dan yang telah menyempurnakan agama kita, yaitu ad-dinul Islam seperti yang kita rasakan sampai saat ini. Dan semoga kita semuanya tetap istiqomah dalam menjalankan apa yang menjadi risalah-risalah beliau, dan semoga nantinya kita bisa bersamanya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru SDN 7 Sila yang saya hormati pula, adapun aksi nyata hasil karya dari saya, yang pertama adalah tentang apa itu budaya positif. Nah, budaya positif adalah suatu kebiasaan yang bernilai positif, di dalamnya mengandung jumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Budaya positif perlu dibangun dalam suatu kelas. Kemudian karakter anak didik. Karakter anak didik ini ada 10 item. Yang pertama adalah rasa ingin tahu, kedua kemampuan sosial, ketiga resiliensi atau adaptasi, kemudian yang keempat integritas, yang kelima kemampuan menemukan solusi, yang keenam kreativitas, yang ketujuh empati, kedelapan tegas, yang sembilan rendah hati, dan yang terakhir adalah percaya diri. Kemudian yang berikutnya yaitu konsep dalam budaya positif. Ya, konsep dalam budaya positif ini ada 4 ya: perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Nah, maksudnya penerapan disiplin ini tanpa kekerasan. Nah, apalagi kekerasan. Dalam lingkungan sekolah tidak diwajibkan kita melakukan kekerasan terhadap murid kita. Tidak boleh sama sekali, Bapak Ibu Guru. Ya, karena dalam melakukan kekerasan itu ya sangat berimbas kepada murid-murid kita. Ya, sekali lagi saya tekankan bahwa melakukan kekerasan terhadap murid tidak diperbolehkan. Nah, kemudian yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Nah, dalam hal ini ada tiga poin yang saya akan jabarkan. Yang pertama, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, seminimal mungkin, bahkan tidak boleh. Sudah saya katakan, kita harus menghindari ketidaknyamanan atau hukuman terhadap siswa atau anak didik kita. Tidak diperkenankan, karena nanti akan berimbas atau berpengaruh kepada peserta didik kita. Kemudian yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini lagi Bapak Ibu Guru, ya tidak boleh ada yang mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kita tidak boleh memberikan imbalan atau penghargaan kepada siswa kita. Nah, ini juga akan berpengaruh terhadap siswa-siswa kita. Kemudian konsep yang ketiga yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, dalam kebutuhan dasar manusia
Di sini ada fisiologis, nyaman, rasa memiliki dan kasih sayang, kemudian dihargai dan aktualisasi diri. Ya, kemudian berikutnya yaitu tentang posisi kontrol atau restitusi. Nah, di sini ini menyangkut tentang kita sebagai gurunya. Ya, posisi kontrol yang bisa kita pakai di sekolah. Nah, posisi kontrol ini ada 5, Bapak Ibu guru. Nah, biasanya yang sering kita lakukan selama ini, posisi kontrol yang kita gunakan oleh Bapak Ibu guru, saya rasa ada di posisi kontrol nomor 1 dan nomor 2. Ya Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu ada yang merasa pernah melakukan posisi kontrol terutama nomor 1, yaitu penghukum? Iya kan? Yaitu penghukum. Ya, biasanya kita selama ini kalau ada siswa kita yang melakukan kesalahan, pasti kita memberikan hukuman. Ya, biasanya. Tapi seperti yang saya katakan tadi, ya kita tidak diperbolehkan untuk memberikan hukuman bentuk apapun kepada siswa kita. Bentuk apapun. Apalagi kita melakukan atau memberikan hukuman yang keras. Itu tidak diperbolehkan. Ya, kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah. Ya, terkadang kita juga membuat siswa kita itu merasa bersalah. Ya, itu tidak boleh Bapak Ibu, karena siswa juga kan manusia. Kalau kita membuat mereka merasa bersalah, ya pasti mungkin berpengaruh pada mental anak. Ya, karena kita selalu menyalahkan mereka. Kemudian posisi kontrol yang berikutnya yaitu teman. Ya, teman. Artinya kita menganggap atau memposisikan siswa kita itu sebagai teman. Ya. Kemudian yang keempat, pemantau. Nah, nomor 4 ini, nah ini yang sebaiknya kita lakukan. Nah, bagaimana posisi kontrol kita sebagai guru terhadap murid kita, yaitu sebagai pemantau. Maksudnya sebagai pemantau ini, nah kita bisa memantau siswa kita, apakah siswa kita ini kalaupun mereka melakukan kesalahan, kita harus mantau dulu. Kenapa dia ini melakukan kesalahan? Ya, jangan langsung memberikan suatu hukuman. Kita pantau dulu. Ya, mungkin ada sebab bahwa mereka melakukan kesalahan itu. Kemudian yang berikutnya yaitu sebagai manajer. Nah, sebagai manajer inilah yang paling diutamakan kita terapkan di sekolah kita, Bapak Ibu. Ya, maksud dari manajer ini, kita bisa seperti memantau tadi, kita bisa mencari tahu dulu kenapa siswa kita ini melakukan suatu kesalahan. Nah, setelah kita mencari tahu, ya kita dekati mereka, kita cari bagaimana solusinya untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Jangan langsung kita memberikan suatu hukuman. Ya. Kemudian berikutnya, membuat keyakinan atau kesepakatan kelas. Nah, di dalam kelasnya Bapak Ibu, kita harus membuat keyakinan atau kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas ini maksudnya kita membuat aturan yang harus disepakati oleh guru dan muridnya.
Ya, bagaimana kesepakatan itu harus disepakati oleh semua murid yang ada di dalam kelasnya. Nah, contoh kesepakatan kelas itu, salah satu contohnya atau diantaranya tidak boleh makan atau minum di dalam kelas. Ya, Bapak Ibu. Nah, kita harus membuat kesepakatan kelas itu tidak boleh makan dan minum di dalam kelas. Kemudian selanjutnya kesepakatan kelas. Contoh yang lainnya, misalnya kalau mereka mau keluar, ya harus minta izin dulu kepada bapak ibu gurunya yang ada dalam kelas yang sedang mengajar. Itu kesepakatan kelas berikutnya. Ataupun contoh yang lain, selalu hadir tepat waktu. Ya, selalu hadir tepat waktu. Nah, kita buat kesepakatan kelas itu untuk disepakati oleh kita yang ada di sekolah. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, yaitu segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini maksudnya adalah merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Nah, segitiga restitusi ini pernah kami lakukan kemarin di tugas sebagai guru penggerak yang sebelumnya ini, yaitu tentang segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, maksudnya di sini, kalaupun ada siswa kita yang melakukan suatu kesalahan, kita harus memanggil mereka dan kita cari tahu apa sebab atau latar belakang siswa kita itu melakukan suatu kesalahan. Ya, kita bisa menstabilkan kondisi atau kejiwaan mereka. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah ini, ya walaupun siswa kita telah melakukan kesalahan, kita harus mencari tahu atau memvalidasi kalau kesalahan yang mereka lakukan itu bisa berdampak kepada orang lain. Nah, kalau dampaknya kepada orang lain, nah kita memvalidasinya apakah dampak itu bisa berlaku kembali terhadap dirinya. Nah, begitu maksudnya. Nah, kalau dampaknya bisa berpengaruh kepada orang lain, artinya terhadap dirinya juga. Kalaupun ada temannya yang melakukan kesalahan yang sama, pasti melakukan hal yang sama juga, merasakan yang sama juga. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, maksudnya di sini menanyakan keyakinan ini, kita meyakinkan bahwa murid kita yang melakukan kesalahan itu, kita yakinkan bahwa hari-hari berikutnya yang bersangkutan ini tidak melakukan kesalahan seperti yang dia lakukan itu. Ya, untuk kedepannya yang bersangkutan ini tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Ya, begitu maksudnya Bapak Ibu. Ya, kemudian berikutnya Bapak Ibu, pengalaman setelah penerapan konsep ini, yang pertama, hal penting menurut saya dalam menciptakan budaya positif adalah kolaborasi dan kerjasama yang baik semua warga sekolah antara murid dan guru bersama teman sejawat dan kepala sekolah. Nah, maksudnya Bapak Ibu guru yang saya hormati, kegiatan ini tidak akan bisa berlangsung secara maksimal tanpa kerjasama kita semuanya. Nah, makanya saya harap Bapak Ibu guru bisa bekerja sama supaya bisa menciptakan hal yang positif.
terutama kepada Bapak dan Kepala Sekolah, ya kami mohon kerjasamanya, ya supaya kita bisa menciptakan hal-hal yang positif yang ada di sekolah kita ini. Kemudian yang kedua, kerjasama warga sekolah untuk mewujudkan nilai-nilai kebajikan diperlukan agar dapat membangun budaya positif di sekolah. Yang kerjasama warga sekolah, kita semuanya yang harus bekerja sama, terutama mewujudkan nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan ini yang mengarah kepada nilai-nilai agama. Makanya saya harap pada saat kegiatan keagamaan yang diharapkan kehadiran Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, sarana dan prasarana sekolah sangat penting untuk mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, berbudaya saing dalam mendukung proses pembelajaran yang menyenangkan. Ya, sarana dan prasarana kita sangat dibutuhkan Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, mengimplementasikan posisi guru sebagai manajer, menerapkan segitiga restitusi dan menangani kasus indisipliner murid. Guru akan memberikan kesempatan pada murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Ya seperti yang saya jelaskan tadi, ya kita tidak boleh langsung memberikan hukuman kepada mereka. Ya kita harus bertindak sebagai manajer, kita harus mencari tahu dulu sebabnya. Mungkin ada sebab bahwa murid kita melakukan kesalahan itu. Kemudian yang berikutnya, untuk menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah, harus melibatkan murid dalam perencanaan hingga pelaksanaannya dengan harapan mewujudkan kelas atau sekolah yang nyaman, kondusif, berdaya saing, budaya positif berdasarkan keyakinan kelas atau sekolah yang diyakini bersama. Nah inilah nanti titik akhirnya tentang kita membuat kesepakatan kelas itu. Kemudian yang keenam terakhir, perubahan yang harus kita rubah sekarang bahwa posisi kontrol yang saya yang selama ini sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah ternyata kurang tepat. Mewujudkan disiplin, ya kurang tepat kalau kita memberikan hukuman terhadap murid kita. Sehingga saya perlu merubahnya menjadi posisi kontrol manajer dan menerapkan segitiga restitusi. Ya Bapak Ibu Guru, ya kita harus menerapkan segitiga restitusi tadi seperti yang sudah saya jelaskan. Ya demikian Bapak Ibu Guru, pemaparan dari saya tentang bagaimana budaya positif yang harus kita kembangkan di sekolah ini. Ya sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya dan keluangan waktunya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin ada yang mau bertanya dari apa yang sudah saya paparkan atau saya jabarkan tentang budaya positif tadi. Ya silakan Bapak Ibu. Saya sedikit Pak Irwan. Ya Pak Budi ya. Tapi Pak Budi. Fokusnya ke saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Irwan yang telah menjelaskan kepada kita semua, terutama guru-guru di SDN Sila ini tentang budaya positif yang harus kita lakukan terhadap individu. Ada sedikit masalah yang perlu saya ingin pertanyakan di sini yang terkait pemberian hukuman kepada anak didik kita. Ya, seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa guru-guru, terutama saya pribadi, selalu memberikan hukuman kepada anak didik yang yang berbuat salah ataupun yang tidak bisa mengerjakan tugas-tugasnya.
Lantas kira-kira solusi apa yang harus kita berikan supaya memberikan hukuman itu bisa kita tiadakan? Nah, kira-kira seperti itu. Ya, terima kasih kepada Pak Syahbudin yang telah melakukan atau memberikan pertanyaan kepada saya tentang hukuman. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa memberikan hukuman kepada peserta didik kita atau anak-anak didik kita itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena menghukum itu bisa membunuh karakter anak. Ya, bisa membunuh karakter anak, bisa merusak mental anak, Pak Budi. Ya, mungkin kalau kita memberikan hukuman, ya terutama kita bapak gurunya, ya pasti memberikan hukuman itu berupa hukuman fisik. Nah, kalau kita terlalu memberikan hukuman fisik, ya pasti ada pengaruhnya terhadap anak. Mungkin mereka bisa takut sama kita, ya. Nah, kita memberikan rasa takut terhadap anak itu tidak diperbolehkan. Nah, bagaimana caranya? Solusinya? Ya seperti tadi, kita harus menempatkan diri kita sebagai manajer. Nah, kita harus mencari tahu dulu siswa ini kenapa dia bisa melakukan kesalahan itu. Ya, kita tanya dulu siswa kita itu kenapa atau apa sebab mereka melakukan kesalahan itu. Pasti Bapak Ibu Guru, siswa kita melakukan suatu kesalahan itu pasti ada sebab akibatnya. Salah satu contoh, kalaupun ada siswa kita yang terlambat datang sekolah, kita jangan langsung menghukum mereka. Kita cari tahu dulu, bila perlu kita ke rumahnya. Ya mungkin ada sebabnya sehingga mereka terlambat untuk datang sekolah. Ya kita tanyakan, kita datangi rumahnya. Mungkin ini Bapak Ibu ya, siswa kita pastinya di rumah itu mungkin ada yang tinggal tidak bersama dengan orang tuanya, orang tua aslinya maksudnya. Mungkin mereka tinggal dengan neneknya, jadi neneknya kata-kata neneknya tidak diindahkan oleh murid-murid kita itu, makanya mereka telat untuk datang ke sekolah. Ya sekali lagi, solusinya adalah kita harus bertindak sebagai manajer. Nah, terutama menerapkan konsep restitusi tadi. Ya Bapak Ibu, jangan langsung memberikan suatu hukuman terhadap siswa kita. Ya mungkin begitu Pak Budi penjelasan dari saya. Terima kasih banyak Pak Irwan. Ya sama-sama Bapak. Ya mungkin ada yang mau bertanya? Ya kalau sudah tidak ada yang bertanya, ya mungkin untuk dari saya mungkin saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Irwan yang telah memberikan materi terkait dengan budaya positif yang akan kita jalankan di sekolah kita, terutama di kelas kita masing-masing. Ya, sekian untuk kegiatan sosialisasi pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
tadi ada temanmu yang melapor kepada Bapak bahwa kamu marah-marah di lapangan pada saat olahraga. Makanya Bapak panggil kamu ke sini. Kira-kira kenapa ya? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatakan tukang fitnah? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Ainun di depan lapangan. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada orang yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu memang lakukan apa? Ya saya langsung ngatain Ainun balik lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman yang lain. Oh begitu. Kamu melakukan itu pasti karena ada alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri pasti sesuatu yang penting ya buat kamu. Untung kamu tidak berbuat lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak, untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemas padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat yang lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang kita coba lihat lagi tindakan kamu yang membentak Ainun di depan teman-temannya. Tindakan kamu itu sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak jadi pemarah. Jadi, kira-kira keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keyakinan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin pada saat itu saya menjadi emosi. Jadi saya tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah Pak. Ya, Bapak juga setuju. Kita perlu saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Saya lebih proaktif mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk kalau berpikir mau apa selanjutnya. Nah, kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu mau jadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bersabar dan senantiasa menahan diri. Ya, menurut kamu bagaimana rasanya kalau menjadi orang seperti itu? Ya, nyamanlah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Nah, baiklah. Kalau begitu, kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah itu. Nah, Penghormatan umum kepada pembina upacara. Pembina upacara, hormat! Rap! Tegak! Rap! Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara segera dimulai. Lapor upacara Senin tanggal 6 Februari tahun 2023 segera dimulai. Siap dilakukan.
Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang arwah para pahlawan yang telah mendahului kita, terutama para pahlawan pendidikan, mari kita mengheningkan cipta sambil mengirimkan surah Al-Fatihah. Mengheningkan cipta mulai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kepada Kepala Sekolah SDN 7 Sila yang kami hormati, Bapak, Ibu Guru SDN 7 Sila yang juga kami hormati, dan anak-anakku sekalian yang semuanya kami cintai dan kami banggakan, kedepannya untuk lebih giat lagi untuk belajar. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembina upacara dipersilahkan kembali ke mimbar 1.